kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat beribadah secara daring. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, tolong lindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, sebelum kita memasuki firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Lindungi kami, sertai kami, agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Salam anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan Pak Jikius dalam belajar tentang firman Tuhan di hari Minggu ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan,
Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami memohon hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk memahami rencana Allah melalui pembacaan firman dan juga perenungan firman Tuhan ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Ini satu perikop ya. Kita akan baca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya, satu pasal. Dikatakan begini, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Nah, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka Allah, dari murka yang akan datang. Nah, anak-anakku sekalian, sejauh ini pembacaan firman Tuhan untuk kita pelajari pada hari ini, ya, berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, menghayati dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, tema kita pada minggu ini adalah buah dari iman. Ya, buah dari iman. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira buah dari iman itu apa saja ya? Apa sih buah dari iman itu? Nah, tapi sebelum kita membahas tentang buah iman, kita harus mengerti dulu apa itu iman. Ya. Nah, iman itu adalah sebuah keyakinan yang kokoh. Ya, keyakinan yang kuat di dalam hati kita, di dalam diri kita, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu iman. Ya.
sekali lagi, iman itu adalah keyakinan yang kuat, yang kokoh, ya, yang berakar dalam hati kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, tidak ada di tempat lain. Ya, tidak ada di toko-toko lain. Ya, keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Paulus dalam Roma pasal 1, anak-anakku, ayat yang ke-16, ia mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Coba, ya, keyakinan yang kokoh tentang Injil. Injil itu berbicara tentang kehidupan Kristus, bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit untuk menebus kita, ya, untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu Injil. Injil itu tentang kehidupan Kristus secara utuh, anak-anakku. Jadi mari kita memiliki keyakinan yang kokoh tentang Yesus. Itulah iman yang sesungguhnya. Ya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama itu mengatakan bahwa, ya, dikatakan begini, ya, iman adalah dasar, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memang tidak melihat Kristus Yesus secara langsung, ya, tetapi iman itu adalah keyakinan bahwa dia hadir, bahwa dia hidup, bahwa dia ada, dia menyertai kita. Dan dia sanggup melakukan segala hal-hal yang yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yesus sanggup melakukannya. Itulah iman. Nah, anak-anakku sekalian, lalu apa buah dari iman? Sedikitnya ada 6 buah dari iman dari bacaan kita ini. Ya, yang pertama itu adalah buah dari iman yang pertama adalah kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kita. Yo, bayangkan, ya. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Ya, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita percaya, ketika kita punya keyakinan yang kokoh bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus, maka kasihnya, damai sejahteranya, ya, sukacitanya akan menyertai kita selama-lamanya. Itu yang pertama, buah dari iman. Yang kedua adalah, ya, hati yang penuh dengan ucapan syukur, ya. Ayat yang kedua, hati yang dilimpahi, dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Allah. Ya, mengucap syukur itu tidak gampang, anak-anak. Ya. Paulus mengatakan di dalam Tesalonika berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah, ya, di dalam Yesus Kristus. Ucapan syukur, ketika kita mengucap syukur, maka ya, segala persoalan, masalah, ya, yang kita hadapi itu akan berkurang. Ya. Kita akan mampu menghadapi tekanan-tekanan hidup ini. Kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan kalau kita mampu mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur itu bukan hal-hal yang baik-baik saja. Bukan hanya berkat Tuhan yang kita terima, ya. Bukan hanya berkat yang kita nikmati saat ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang ucapan syukur dalam segala hal, maka apapun, entah itu duka cita, entah itu masalah, gitu ya. Kalau kita mampu mengucap syukur, maka hidup kita akan terasa lega, ya. Beban kita akan terasa ringan kalau kita mampu mengucap syukur, ya. Ya. Yang ketiga adalah buah dari iman, kita dipilih oleh Allah. Wah, itu luar biasa, anak-anakku. Kita dipilih oleh Allah. Bahkan Alkitab berkata kita itu dipilih sejak dari kandungan ibu. Bayangkan, ya.
Anak-anak harus yakin bahwa anak-anak itu sudah dipilih oleh Tuhan sejak dari kandungan ibu. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk menjadi berkat, ya, dipakai Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangannya. Jadi harus yakin anak-anak. Kita percaya bukan karena kita menjadi orang Kristen dari orang tua kita, bukan. Tapi kita percaya kepada Kristus, kita memiliki iman, itu karena Tuhan yang memilih kita. Ya. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ini satu anugerah, anak-anakku, satu anugerah buat kita. Ya, yang keempat adalah buah dari iman itu, kita menjadi penurut Tuhan. Tidak gampang menjadi penurut Tuhan. Kita taat kepada Dia. Kita diberikan hati untuk mau mengikut Dia, untuk mau mentaati Dia dalam kehidupan kita. Ya. Banyak orang yang tidak mau menjadi penurut Tuhan. Mereka memberontak. Ya. Mereka mengeraskan hati. Mereka tidak mau percaya. Tapi kita dikatakan pada akhirnya mau menjadi penurut Tuhan. Itu adalah buah dari iman kita. Yang kelima adalah ayat yang ke-8. Kita diberi kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi, ya. Baik melalui gaya hidup kita, cara hidup kita, sikap dan tingkah laku kita, ya, perbuatan-perbuatan kita, itu adalah cara kita menjadi saksi. Tetapi juga lewat perkataan kita, lewat apa yang kita sampaikan, kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang membangun orang lain, kata-kata yang menyenangkan orang lain, itu juga bagian dari saksi, hasil dari iman kita. Ingat, orang yang beriman, ya, selalu punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang beriman selalu punya kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, yang terakhir adalah buah dari iman, kita diselamatkan, ya. Alkitab berkata, anak-anakku, bahwa keselamatan itu karena anugerah oleh iman kepada Yesus Kristus. Ya. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10, ya, ayat 9 dan 10, sebab kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita, ya. Semua karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik kita, ya. Tetapi ketika kita beriman kepada Kristus, maka kita diselamatkan. Iman itulah yang menyelamatkan kita. Iman itu yang menyelamatkan anak-anakku sekalian. Ketika engkau punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Dia yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita diselamatkan. Ya. Itulah buah dari iman. Yang pertama adalah kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Ya. Yang kedua adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Yang ketiga, kita dipilih oleh Allah. Yang keempat, menjadi penurut Tuhan. Yang kelima, kita mampu memberitakan firman Tuhan. Dan yang keenam, kita diselamatkan. Itulah antara lain buah-buah dari iman yang kita miliki dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian semua sudah beriman kepada Tuhan? Ya. Apakah sudah memiliki iman yang kokoh dalam hatimu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan engkau? Kalau belum, ya, mulai hari ini berdoalah kepada Tuhan seperti yang diucapkan oleh para murid pada waktu itu. Dalam Lukas pasal 17 ayat 5 dikatakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya. Iman itu berasal dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu tumbuh karena kita mau membaca firman Tuhan, mau berdoa, mau mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya. Itu sebabnya anak-anak sekalian, milikilah iman, maka engkau akan memiliki buah-buah
iman itu. Ya, sampai di sini pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakku sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kami sudah pelajari, dan kami sungguh melihat bahwa sesungguhnya ketika kami memiliki iman kepada Tuhan, maka iman itu akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini dalam pendidikan mereka, walaupun saat ini belajar dari rumah. Tuhan yang memberkati, memampukan mereka untuk mengikuti setiap pelajaran di sekolah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Nyanyi lagu Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Teman, untuk menutup ibadah hari ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah walaupun secara online. Ya Tuhan, semoga firman yang tadi disampaikan Pak Jekius menjadi berkat bagi kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami. Tuhan tolong lindungi sertai dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Semoga berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.